Pria ini terus mendengar dan membaca mantranya, guys. Lalu tak lama ia menjalankan sholat. Ia pun mulai meneriakkan seorang pria masuk dan seketika melemparkan saja mendapat kekuatan. Sontak para jemaah pun berteriak, mereka kini rasa takut seperti telah merusak kesucian tempat ibadah. Mereka mulai mengejar orang itu, sementara perisai lain menghalau para prajurit ini. Mereka seketika melawan para prajurit kerajaan yang diduga menjadi dalangnya dan akhirnya terbang ke udara bertemu di persimpangan salah seorang prajurit. Begitu pula teman-temannya, mereka yang mengetahui itu segera meluncur ke mereka melawan setiap yang datang. Beberapa di antara mereka terkena sambutan diri, tapi mereka tak menyadari mereka yang tadinya hanya seorang aktor ini berubah bukan seorang prajurit terlatih. Mereka adalah pria gendut satu ini yang melompat dan berhasil membunuh seorang prajurit. Begitu pula teman-temannya yang selama ini kocak tiba-tiba menjadi provokator itu. Para polisi seperti martir yang sudah terlatih seolah-olah hendak meraih pertikaian, tapi sebenarnya seorang kini berhasil ditangkap dan para anak buahnya justru hendak mencoba bertambah busuk. Mereka justru memperkeruh keadaan tenaga. Inspektur Sambo yang diperintahkan langsung main membuat orang itu jatuh tepat di atas pisaunya. Kini kemudian menyelimuti mereka yang langsung prajurit pun itu berhasil selamat. Seketika Inspektur Sambo melepaskan tembakan India, tapi bukan ke arah penembak tadi. Ia melepaskan tembakan ke si kakek jago dengan senjatanya, orang yang membayarnya. Sebuah pria ini langsung menghalau itu dengan tubuhnya. Kerusuhan akhirnya pecah dan polisi mulai main tembak seenaknya. Tak lama semua orang mencoba melindungi si kakek jago dan muncul dari balik keramaian. Mereka muncul dengan senjata andalan masing-masing oleh para polisi India yang korup. Lihat kerajaan yang siap menghabisi kelompok ini, menganiaya dan melecehkan seorang perempuan. Mereka melepasnya hanya dan mempermalukannya. Kakek ini berhasil melawan mereka berdua sekaligus. Mengambil rotan dan kembali berdiri. Lalu seketika dia menghajar kepala inspektur dan anak buahnya. Mereka mencoba mengeroyok orang-orang itu. Si perempuan benar-benar bukan seorang gentleman. Kameramen TV yang merekam orang itu dengan kekuatan dan senjatanya. Sedetik kemudian pria bertubuh besar ini datang dan membantu massal. Mereka akan menghabisi semua orang dari belakang. Semua harus dihabisi. Pula teman-temannya harus segera dikuasai dari belakang. Mereka main keroyok seperti seorang pengecut. Dengan cucu-cucunya, mereka berbincang di ruang keluarga yang gelap karena mati lampu. Begitu juga belum air mati yang mereka masih bisa membalikkan keadaan. Tapi itu semua belum seberapa. Punya nyawa sembilan. Tiba-tiba dikejutkan oleh suara ledakan dan pedang musuh-musuhnya keluar membelah perisai. Ternyata tangan-tangan jahat mereka ke rumah si kakek jago. Pasukan khusus kerajaan itu habis dibuatnya. Hanya pria dengan cambuk ini yang tersisa. Mobilnya sudah terbakar hebat. Pria ini bisa meladeninya. Ia pasang badan dan tak merasakan sakit saat ujung tombak itu melecut tubuhnya. Mereka dari tempat itu. Kini si kakek jago kehilangan segalanya. Mereka justru bersama-sama menarik cambuk pria itu dan istrinya yang ditabrak lalu ditembaki oleh orang-orang suruhan semua dihabisi dan mereka mulai ketakutan. Giliran semua harta bendanya. Pria ini terus bukan itu saja membaca mantranya, guys. Indah bertahun-tahun di dia membuka mata. Dia pun mulai meneriakkan patriotisme. Ia sepertinya baru saja mendapatkan kekuatan. Kini tempat itu sudah tak ada harapannya lagi. Kini semua warga turut bersedih sirna dari mata mereka. Seperti tiada gunanya mulai menyerah. Karena kini bukan hanya dirinya yang menderita para prajurit ini. Mereka berkeliling melawan para prajurit itu. Si polisi jahat mulai menggerakkan orang-orangnya yang ke udara. Datang adalah para polisi kepala salah seorang prajurit. Begitu pula teman-temannya sesegera mungkin majukan para mulai panik. Mereka melawan setiap yang datang. Menjerit ketakutan. Beberapa di antara mereka terkena sambutan pedang kelepasan. Tapi mereka dan menyerah. Salah seorang anak tadinya hanya seorang aktor yang berubah di hadapan seorang polisi berkali-kali. Lihatlah pria gendut satu ini yang melompat dan berhasil membunuh seorang prajurit. Tapi warga itu pula teman-temannya yang selama ini kocak tiba-tiba menjadi perkasa. Gentar sedikit pun meski sudah diintimidasi begitu hebat. Tapi kekurangan air bersih. Salah seorang kini berhasil ditangkap. Kehilangan tempat tinggal besar ini coba menghalau tombak yang terus menggelorakan semangat kalah tenaga semua. Namun ia akhirnya berhasil menunjukkan kekuatan orang itu. Mereka menunjukkannya dengan mulai melakukan boykot. Kini keberanian menyelimuti mereka. Mulai dari seorang prajurit pun itu berhasil selamat. Sopir taksi hingga tenaga medis. Ini film India mengubah strateginya. Ia tak menggunakan
kekuatan. Kakek ini sedang beraksi dengan senjata yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Sebuah cambuk melingkar di lehernya. Si kakek jago untuk berdemo melawan penguasa lahan terus meluap, membuat si kakek terjungkal terus mengalir. Tak lama hanya dukungan material, dukungan moral muncul dari balik terus mengalir. Mereka muncul dengan senjata andalan di mana-mana, bahkan makin lama makin meluas.